Salam, selamat pagi. Mari kita duduk kembali. Tuhan itu baik, saudara. Angkat pujian ini dari hatimu. Oh Yesus Tuhan. Panggil nama-nama yang Yesus Tuhan kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangannya katakan terjadi di hidupku. Terjadi di oh Bapa, Bapa yang mengerti. Amin, amin, amin. Segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Yes, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan semuanya. Ku Tuhan. Yesus luar biasa. Yang kau berbuat di dalam. Saudara, banyak yang diperbuat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara belum mengerti. Haleluya. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Amin. Haleluya. Bapa yang mengerti segala yang kita perlu. Amin. Segala yang kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna. Amin. Nyata dalam hidup. Mari kita sama-sama bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa di hadapan-Mu. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yesus. Ku bersyukur Bapa. Amin, amin, amin. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita mau bersyukur atas kebaikannya. Amin.
Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita yang merasakan kasih tangan Tuhan luar biasa. Haleluya, angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepalamu. Amin, amin, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh Tuhan, kau lihat tangan kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, yes, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Suaramu saja katakan, ku mau bersyukur Tuhan. Mana suaramu? Ku bersyukur, amin, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur Bapa, yes, amin. Ku bersyukur, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi, kita mau selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan, amin. Ku bersyukur Bapa, amin, amin, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku sekali lagi, bersyukur Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bangga Yesus punya Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami hanya bisa menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, meninggi-ninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau baik ya Bapak. Kau baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Di dalam kesusahan apapun Kau tidak pernah tinggalkan kami. Sakit penyakit bisa tinggalkan kami. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Hamba-Mu Bapa, Kau sudah begitu luar biasa mengasihi. Kasih-Mu.
Tuhan. Kami mau terus tinggi-tinggikan nama-Mu Tuhan. Sanjung-sanjung nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang indah, ajaib Tuhan kami, Yesus Kristus, mempelai pria surgawi. Kami panjatkan doa dan ucapan syukur ini. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Salam. 1, 2 orang, salam. Kurang keras, salam. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kasih setianya nyata bagi kita semua di tempat ini. Glory bagi Dia. Hey. Tepuk tangannya mana bagi Tuhan? Oh. Kasih setiamu nyata bagiku. Nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Yes. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yeah. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menjadi amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan bagiku. Yeay, haleluya. Tuhan baik. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Tuhan. Yeay. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Nikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan menyediakan. Oh, haleluya. Mana tepuk tangannya untuk Tuhan? Yes, yes. Amin. Yeah, lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Salah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Yes. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Hey, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku di atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Luar biasa kasih Tuhan saudara. Saudara sudah dilimpahi dengan luar biasa. Kita coba berdiri sama-sama. Kelihatannya kurang gregetan. Loh, Yesus saudara lihat tak? Dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan memberikan kuasa yang luar biasa. Yang percaya Tuhan memberikan kuasanya. Mari sama-sama angkat tangan sama kita. Sama saya, haleluya ya. Jangan ragu lagi. Kita diberikan kuasa untuk segalanya. Tangan dong untuk Tuhan. Haleluya. Semangat.
Haleluya. Diberi kuasa. Dari mana? Amin. Amin, amin, amin. Jangan ragu-ragu saudara, injak musuhmu. Katakan, yes. Sungguh besar kau berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Oh, tepuk tangan untuk Tuhan. Yeay. Haleluya. Weh. Tuhan luar biasa. Diberi kuasa. Kita diberi kuasa dari Raja Mulia. Menang iblis. Haleluya. Bila Allah ada. Bila Allah. Amin. Bila Allah ada bersama. Sekali lagi. Bila Allah ada. Amin. Bila Allah ada bersama. Siapa jadilah. Tidak ada. Amin. Besar Tuhan. Engkau beri. Ye. Berdiri dengan iman dalam. Amin. Kau yang memberi kebenaran. Berayakan. Bila Engkau Raja, segala raja. Hey. Oh, tepuk tangan lebih meriah. Luar biasa, sungguh besar kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Weh. Yes, sungguh besar kau Tuhanku. Engkau beri saya hidup. Amin. Yeay. Nah, haleluya. Ku bersorai kemenangan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Raja. Yeay. Sungguh besar kau Tuhanku. Amin. Dialah perisai hidupmu. Dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan. Bersorak haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau. Sekali lagi. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja. Glory bagi Dia. Tepuk tangan lebih meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Luar biasa ya. Kita diberi kuasa. Ngapain takut lagi ya? Kemiskinan dihancurkan. Diberi kuasa kita untuk menjadi orang kaya. Amin. Kok ragu-ragu ya? Haleluya. Kita mau siapkan hati kita yang paling dalam. Kita mau berkata, Yesus, pegang erat tanganku Tuhan. Ku tak dapat hidup Tuhan di luar kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku. Kita tidak bisa hidup saudara. Amin. Bapa, jangan tinggalkan aku. Katakan, Engkau alasan Dialah aku. Sekali lagi ya. Yo, sama-sama. Yesus pegang erat tangan. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Amin. Engkau alasan selama ku hidup.
Ada yang dapat kita banggakan saudara. Semua karena cinta Tuhan. Katakan ini hidupku Tuhan. Hidupku, jalan kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhanlah yang mengubah saya dan saudara seperti ini. Amin. Memilih selamatkan. Amin. Semua karena cinta. Ini hidupku Tuhan. Ini hidup, pimpin jalanku. Yesus. Sekali lagi mari kita sama-sama berdiri saudara. Mari kita berdiri bersama-sama, angkat tanganmu saudara. Tuhan akan menjamah tanganmu saudara. Kita tidak bisa hidup tanpa pegang erat Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Amin. Haleluya Tuhan. Inilah tangan kami Tuhan. Alasan selamat. Sekali lagi katakan. Yesus peganglah tangan kami setiap hari Tuhan. Amin. Tanpa Kau pegang tangan kami tersesat Tuhan. Tuhan kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Amin. Semua sama-sama katakan. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Selanjutnya saya mengundang pembicara Bapak Pendeta Ari Handoko. Haleluya. Engkau alasan selamaku hidup. Sekali lagi. Engkau alasan selamat. Sekali lagi. Engkau alasan selamaku hidup. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Glory bagi Dia. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di sorga yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang menghadap kepadamu, sujud di hadapan hadirat-Mu, menyembah Engkau, memuji Engkau, dan tiba saatnya buat kami untuk mendengar firman-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan setiap pesan dan nasihat firman-Mu, dan biarlah kami boleh membuka hati kami masing-masing untuk mendengar pesan-Mu Tuhan, dan izinkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu untuk boleh kami kenali, untuk boleh kami perhatikan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, dan kami hindari apa yang Kau larang sehingga kami boleh menjadi hidup dengan perkenan-Mu selalu, dan kami boleh menikmati kasih dan berkat-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya mari katakan bersama dengan saya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Masih sibuk rupanya ya. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini baru kali yang pertama saya pelayanan di tempat ini. Ya, perkenalkan nama saya Ari Handoko, saya seorang gembala sidang di daerah Kenjeran ya. Saya menggembalakan ada 2 gereja yang saya gembalakan di daerah Karangasem. Kalau saudara tahu ada BPHT ya di dekat sana ya saudaraku ya. Terus ada di
di Babatan, ya Babatan bukan Babadan, Babadan itu daerah Wiyung, tapi di Babatan pantai, ya. Jadi saya datang dengan pacar saya atau istri saya, saudaraku yang kasih, ya. Jadi kebetulan saya kenal dengan Pak Rudi Tenggala, dan saya sudah kenal lama sekali. Kami pernah main musik bareng di sebuah gereja, ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk tim pengembalaan yang mengizinkan saya untuk melayani Tuhan di sini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam kenal ya dari saya. Ya, sudah cukup ya Bapak Ibu perkenalannya. Mari Bapak Ibu kita akan dengar firman Tuhan. Tolong PowerPoint-nya dipasang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih, pada pagi hari ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan satu firman Tuhan. Sesuatu yang saudara anggap, ya banyak orang menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang manusiawi, ya sesuatu yang dianggap biasa, orang mengalami hal itu biasa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, saya berharap kita tidak suka atau tidak mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup kita, ya. Saudaraku, judul firman Tuhan hari ini adalah berbahagialah orang atau mereka yang tidak suka kecewa. Ya, yang tidak suka kecewa. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kecewa itu sesuatu yang banyak orang anggap itu sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang biasa, sesuatu yang setiap orang pasti pernah kecewa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara sesuai dengan pesan Tuhan, orang yang tidak suka kecewa itu akan berbahagia. Ya, bukan kata saya, tetapi kata Tuhan Yesus sendiri. Ya, saudaraku, hari-hari ini kita mendengar ada banyak orang yang kita mendengar terakhir ini dikejutkan dengan beberapa orang yang bunuh diri. Ya karena apa? Ya karena kecewa. Kecewa diputus pacar, kecewa terhadap janji orang, ya seperti lagu janji-janji, tinggal janji. Terus apa? Bulan madu apa? Hanya mimpi gitu ya. Saudaraku yang kasih, nah yuk kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 ya. Ayo kita akan baca firman Tuhan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, satu kata-kata yang sangat menohok sekali ya. Satu kata-kata yang sangat-sangat harus kita perhatikan baik-baik. Dan ini bukan kata-kata dari siapa, ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Satu peringatan kepada kita semua. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kecewa itu biasa Pak Ari. Ya. Saudaraku yang kasih, orang berkata kecewa itu saya sering dikecewakan orang. Oh manusia mengecewakan. Ya. Tapi perlu diingat saudaraku, jangan izinkan diri Bapak Ibu untuk kecewa. Ini dari Alkitab terjemahan baru, coba kita lihat dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau kalau saudara pakai Alkitab di dalam handphone bahasa Indonesia masa kini ya. Yuk kita baca lagi sama-sama, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak ada alasan untuk menolak aku. Loh, satu kata-kata yang sangat jelas sekali bahwa orang yang kecewa itu satu hari akan menolak Tuhan. Ya, A-nya besar berarti ini Tuhan. Dan ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kecewa buat bagi beberapa orang dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ya, dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi jika kita melihat pada pernyataan Tuhan Yesus, kita melihat bahwa kecewa itu memiliki dampak yang tidak sedikit dan tidak bisa dianggap sesuatu yang remeh. Sesuatu yang sangat penting.
Saya harap yang di belakang bisa melihat ya tulisannya. Saudaraku yang kasih, perhatikan Bapak Ibu, banyak orang menganggap kecewa itu sesuatu yang normal, kecewa itu biasa. Jangan pernah izinkan kita untuk kecewa atau terbiasa kecewa. Orang yang kecewa adalah orang yang satu hari hatinya akan jadi pahit. Ya, pikirannya negatif, apa yang dipikir itu akan selalu yang jelek-jelek. Orang yang biasa dikecewakan, dia akan berkata, semua laki-laki bohong, gitu ya. Semua laki-laki kurang ajar, berarti saya termasuk. Berarti pria-pria di sebelah saudara termasuk. Apakah demikian? Padahal hanya dikecewakan dengan seseorang. Ya, aku tidak akan pernah mau jatuh cinta lagi, rugi toh. Nah, banyak orang kan seperti itu, apalagi terus kemudian dia minum Baygon, ya. Saudaraku, mending minum es teler daripada minum Baygon, enak es teler, sing es teler beneran. Jangan minum Baygon, gak enak, tak kandani. Ya, tolong beritahu sebelah, jangan ya dek ya, gitu ya. Ya, saudaraku yang kasih, perhatikan. Apalagi saudaraku yang kasih, jika Tuhan mengatakan bahwa kecewa itu bisa merambat sampai kepada menolak Tuhan. Kecewa itu bisa sampai kepada orang tersebut menolak Tuhan, Bapak Ibu. Saudaraku yang kasih, ada terjemahan lain, Alkitab terjemahan lain dari Amplified Bible. Tapi kita lihat yang satunya, slide satunya aja. Saya terjemahkan saja ya. Di sana dikatakan dan ya diberkatilah ya dalam kurung berbahagialah dengan sukacita hidup dan kepuasan dalam perkenanan dan keselamatan Allah. Orang yang berbahagia adalah orang yang terlepas dari kondisi luar yang ada dan bisa mengundang rasa iri. Orang yang tidak tersinggung padaku dan yang tidak terluka dan tidak marah atau kesal atau merasa ditolak atau dibuat tersandung terhadap apapun yang terjadi. Ya, perhatikan saudaraku yang kasih. Tuhan berkata diberkatilah. Orang yang tidak suka kecewa, dia akan melihat berkat Tuhan. Nanti kita akan lihat, saya tidak akan cuma ngomong, tetapi ini adalah sesuatu yang real. Saudaraku yang kasih, orang yang kecewa, mudah kecewa, sering kecewa, dia tidak akan berbahagia, dia tidak diberkati. Kehilangan berkat Tuhan. Ya, saudaraku yang kasih, poin yang pertama Bapak Ibu, orang yang tidak kecewa dia akan diberkati oleh Tuhan. Ya, saudaraku, kadangkala kita harus belajar untuk tidak mudah kecewa oleh berbagai hal. Karena kekecewaan itu akan membuat orang tersebut kehilangan banyak hal-hal yang baik. Ya, banyak berkat. Berkat-berkat itu adalah kebahagiaan, selalu bisa tersenyum, selalu bisa tertawa, sukacita. Tuhan berkata dalam Alkitab dengan jelas kepada kita, berbahagialah, bersukacitalah senang. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu, orang yang bersukacita, ya, adakah orang yang kecewa bisa bersukacita? Orang kecewa mukanya kayak kates, lonjong gitu ya. Ya. Kalau orang bilang itu senggol bacok. Ya. Kalau ada orang tersenyum, wah buat dia sudah habis. Kamu ngece ya sama saya. Loh padahal
ini muka-muka saya sendiri gitu ya. Ini muka-muka dia sendiri. Orang kecewa, orang tersenyum kok enggak boleh. Seakan-akan ngerasain. Orang kecewa kan bisa mikir macam-macam. Enggak akan senang hidupnya. Betul atau salahkah? Logika saja, enggak usah mikir terlalu ruwet-ruwet. Sederhana saja. Ya, saudaraku yang kasih, selalu bisa bersuka cita, bisa tetap puas. Dan jangan lupa, mendapat perkenan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, diberkati enggak? Diberkati. Ya, saudaraku, dapat keselamatan dari Tuhan. Itu semua hal yang Tuhan akan berikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan izinkan diri kita untuk mudah, gampang kecewa, gampang patah hatinya. Saudaraku yang kasih, kalau saudara melihat pada berkat dan kemuliaan yang dialami oleh Yusuf, dalam Alkitab ada banyak contoh. Yusuf, Daud, Ayub, Abraham. Mereka bukan orang-orang yang tidak mengalami masa-masa sulit. Mereka mengalami masa-masa yang berat. Kalau Yusuf boleh dibilang, aku ini salah apa? Semua saudaraku tahu-tahu enggak suka sama saya. Mungkin Yusuf tidak merasa apapun. Dia dapat mimpi, dia cerita dengan sukacita, dapat mimpi yang jelas. Ya, bulan, bintang, ya, semua sujud kepada dia. Dan juga berkas-berkas gandum dari semua saudaranya itu sujud kepada berkasnya Yusuf. Dan itu membuat mereka semua tahu-tahu marah, tahu-tahu dijual, tahu-tahu difitnah oleh Tante Poti. Saudara tahu siapa Tante Poti? Tante Potifar. Ya. Saudaraku yang kasih, dia enggak tahu salahnya apa. Tahu-tahu ya seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau Daud mau dipikir, Daud itu salahnya apa? Gara-gara pulang perang dan mereka sama-sama mengalami kemenangan, Daud naik kuda bareng Raja Saul, ya. Wanita-wanita berseru, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Wah, berlaksa-laksa. Tahu-tahu Saul marah, Saul iri. Salahku apa? Ya, saudaraku yang kasih, kalau boleh dipikir, Daud bisa saja kecewa. Katanya Tuhan ngangkat aku, ngurapi aku jadi raja. Tapi kok kenyataannya malah aku jadi buronan. Itu yang terjadi. Tapi pernahkah saudara membaca Daud kecewa? Daud ngalah nempel sama Tuhan. Kalau saudara baca Mazmur, sebagian besar itu sesuatu yang ditulis oleh Daud. Diilhami oleh Roh Kudus. Daud berseru kepada Tuhan. Daud mendekat kepada Tuhan. Tidak ada kata kecewa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apalagi Ayub. Dalam satu hari hartanya ludes, dalam satu hari anak-anaknya mati semua. Dalam saat yang kemudian tahu-tahu penyakit dari kepala sampai kaki, tubuhnya penuh dengan borok, dengan luka. Istrinya berkata kepada dia, kutuki Tuhan dan matilah. Tapi dia malah bela Tuhan. Kamu tuh ngomong kayak perempuan gila. Saudaraku yang kasih, dari sini kita belajar Bapak Ibu. Berapa banyak orang gampang kecewa, ya. Saudaraku yang kasih, dan banyak tokoh Alkitab Abraham, sekian tahun Tuhan janji, kamu lihat langit, hitung bintang-bintang, lihat pasir di tepi laut. Begitu banyaknya nanti keturunanmu, tapi satu anak aja enggak dapat. Coba saudara pikir, tapi satu pertanyaan, adakah
keluar dari mulut mereka bahwa dia kecewa? Saudaraku yang kasih, oleh sebab itu mereka mengalami berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Mereka mengalami berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, saudaraku yang kasih, tolong diklik. Saudaraku yang kasih, mereka mengalami berkat yang tidak umum, ya, mengalami berkat yang sangat luar biasa. Saudaraku yang kasih, perhatikan Bapak Ibu, ya. Saudaraku yang kasih, coba lihat gambar berikut ini. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Kadang-kadang orang suka iri dengan orang-orang yang berhasil. Kenapa ya kok dia bisa berhasil? Kenapa ya dia kok bisa maju? Kenapa ya dia kok diberkati Tuhan? Banyak orang hanya iri akan berkat yang diterima orang tersebut. Tetapi tidak banyak orang yang bisa meneliti apa yang sebenarnya mereka suka lakukan. Yang biasa mereka lakukan, yang bisa membawa berkat dalam hidup mereka. Dan itu yang tidak mereka perhatikan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ini hal yang sangat penting Bapak Ibu. Kalau saudara perhatikan tokoh-tokoh iman yang saya baca, saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Seperti tadi Yusuf, Daud, ya, Ayub, Abraham, dan ada banyak tokoh-tokoh iman. Bukannya mereka tidak mengalami masalah, bukannya mereka tidak mengalami persoalan dalam hidup. Mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami berbagai tantangan yang sulit dalam hidup mereka. Dan mereka tidak tahu kenapa kok mereka harus mengalami itu. Kadang-kadang kita membayangkan bagaimana kalau kita mengalami, apakah kita sudah akan berkata, oh Tuhan, kenapa kau buat aku jadi begini? Saya berharap kita tidak ada yang suka ngomong begitu ya. Berapa lama lagi Tuhan? Ya, kadang-kadang orang kan suka ngomongnya seperti itu ya. Dan berbagai macam hal yang mereka akan lontarkan, ucapkan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih, tapi tokoh-tokoh iman kalau saudara membaca, adakah saudara membaca tentang Ayub, saudara membaca tentang Daud, apakah saudara membaca dari kehidupan Abraham? Apakah mereka mengeluh dan berkata, Tuhan kau mengecewakan hidupku, janjimu mana Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang orang berkata secara ekonomi tidak terlalu bagus. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya ingin berkata kepada Bapak Ibu Saudara semua, belajarlah tersenyum, jalani hari demi hari dengan sukacita, amin. Amin. Jangan gampang yang ngomong yang depan-depan, yang belakang belum dengar suaranya. Jangan gampang nah ya mulai banyak. Masih kurang betulnya. Jangan banyak kalau boleh dibilang jangan nah kalau jangan banyak kecewa, oh boleh 1-2 Pak Ari. Ya. Tapi saya tidak mengatakan seperti itu, tapi saya mengatakan jangan kecewa. Ya. Saudaraku yang kasih, ya sudah bisa dipasang? Belum bisa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sebetulnya akan tunjukkan satu gambar seorang perempuan negro, ya, seorang perempuan negro namanya Assi Taylor Morton. Ada yang kenal enggak? Perempuan negro, ya. Wajahnya sederhana sekali Bapak Ibu ya. Suatu hari Assi Taylor Morton ini diundang di pertemuan di sebuah kampus, diundang untuk menyampaikan satu testimoni atau ya sesuatu pernyataan ya. Dan apa yang dia saksikan di dalam pertemuan itu ya,
Dia berkata seperti ini, wanita itu namanya Asi Taylor Morton ya. Dia cerita begini, Bapak Ibu atau saudara-saudara atau para mahasiswa yang terkasih, dia bilang, saya adalah seorang anak haram. Ibuku bisu tuli, ya, sudah bisu tuli sisan, ya, dan lahir sangat miskin. Suatu hari ibuku ini diperkosa hingga hamil. Sudah bisu tuli, diperkosa sampai hamil. Terus kemudian lahirlah saya. Jadi Asi Taylor Morton ini lahir dari kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Ya, saya lahir tanpa kenal siapa ayah saya dan kami hidup sangat miskin hingga dalam usia yang masih sangat muda dia terpaksa harus bekerja dengan ibunya untuk supaya sekedar hidup. Dia bekerja, ya, terima kasih. Dia bekerja, gambar perempuan itu ya, oke. Dia bekerja sebagai buruh kasar di sebuah perkebunan kapas, ya. Dia benci dengan keadaan waktu itu. Dia berkata, aku kecewa. Ya ini perempuan, jangan, itu yang itu jangan. Ya, jangan cepat-cepat ya, ini aja dulu ya. Nah, ini namanya Asi Taylor Morton ya. Dia berkata, aku kecewa pada Tuhan karena dia tidak adil dengan hidup saya. Ya, di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup yang layak, saya harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh saya tidak paham kenapa saya dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan. Saudaraku, dia sempat kecewa sama Tuhan. Ya. Dan suatu hari dia sudah menjalani hidup dengan keadaan yang seperti itu. Suatu hari dia mulai sadar kalau begini terus tidak beres, ya. Dia ngomong dengan dirinya sendiri. Dia berkata, hidup ini sebuah pilihan ternyata. Mau seperti ini terus atau keluar dari kehidupan yang sangat terpuruk itu ya, sangat susah itu, ya. Saudaraku yang kasih, dan dia mendengar, dia ada kata-kata, kamu perlu tahu rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan. Diambil dari Alkitab ternyata ya. Melainkan hari depan yang penuh harapan. Dan akhirnya Asi Taylor Morton ini ya memilih keluar dari kecewanya, dari rasa tidak berguna, dia benci dengan Tuhan, dia benci dengan siapapun, dia benci dengan keadaannya, dia benci dengan mamanya yang bisu tuli dan lain sebagainya. Dan akhirnya singkat cerita, wanita ini mulai sadar dan mulai bekerja dengan giat untuk membiayai sekolah dirinya dan kehidupan ibunya. Dia kerja keras, dia kerja dengan tekun sehingga akhirnya dia meraih kesuksesan. Wanita yang namanya Asi Taylor Morton ini akhirnya, tolong gambar yang berikutnya. Ya, akhirnya dia menjadi Menteri Keuangan Amerika Serikat dalam pemerintahan Presiden Jimmy Carter Jr. Dari 12 September 1977 sampai 20 Januari 1981. Dialah satu-satunya menteri ya orang Afro-Amerika. Dan kalau saudara lihat ini mata uang $1 Amerika, di situ yang tanda tangan ada namanya Asi Taylor Morton di sebelah kiri. Ya. Ya. Di mata uang itu ada tulisan nama dia, Asi Taylor Morton. Kadang-kadang orang berkata, aku benci dengan hidupku yang seperti ini. Hidupku ini tidak karu-karuan. Hidupku ini, Tuhan membuat aku jadi begini. Sehingga saya ingin berkata kepada saudara, jangan kecewa. Kecewa itu membuat engkau tidak akan maju. Kecewa akan membuat saudara tidak akan diberkati. Ya, kalau engkau sudah biasa kecewa, mulai hari ini berubah. Jangan kecewa terus. Amin. Amin.
Saya kasih contoh, karena ini bukan sesuatu yang biasa, ini sesuatu yang luar biasa. Ini adalah jawaban Tuhan. Dia bisa jadi Menteri Keuangan Amerika Serikat. Namanya tertulis di mata uang $1, 1 US. Saudaraku yang kasih, ya, perhatikan, jangan biarkan kekecewaan itu menghalangi saudara dan saya melihat rencana Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Ini seorang hamba Tuhan namanya Charles Stanley mengatakan itu. Penulis buku Max Lucado ya, menuliskan yang berikutnya, ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita harapkan, ingatlah bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Tuhan punya rencana yang luar biasa dari yang kita bayangkan. Bayangkan kalau Essie Taylor Morton dia kecewa terus, dia bunuh diri, dia melakukan hal yang bodoh, dia tidak akan jadi Menteri Keuangan Amerika. Saya ingin sampaikan buat saudara semua, baik tua maupun muda, ojo kecewa, ojo gampang kecewa. Kerjalah yang giat. Ya, jangan biarkan kekecewaanmu. Yang berikutnya, jangan biarkan kekecewaanmu membuat saudara dan saya meragukan kasih dan janji Tuhan. Dia tetap setia dalam segala keadaan. Seorang hamba Tuhan dengan jemaat di Lakewood Church, ya, yang sangat luar biasa, Joel Osteen. Saudaraku yang kasih, orang yang kecewa itu sangat menyedihkan hidupnya, Bapak Ibu. Saudaraku yang kasih, gambar yang berikutnya. Ya. Sakjane ayu. Tapi lek mulutnya gini elek. Bilang orang sebelah, sakjane kon iki ya cakep loh. Lek mencucu ya elek. Kecuali pas lagi pacaran ya baru kenal. Wah lek mencucu kamu tambah ayu gitu ya. Pas pacaran. Coba lah sudah menikah, mencucu terus. Entek. Ya. Boleh pas lagi pacaran mencucu, wih kamu tambah ayu yang gitu ya. Ya lepas lagi mau baru kenal. Sudah menikah, mencucu terus. Plero ono terus bojomu. Entek. Bener enggak? Oh. Makasih yang nyaut. Ya. Saudaraku yang kasih, sekali lagi, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi apa? Kecewa dan menolak Tuhan. Saudaraku yang kasih, ingat Bapak Ibu, kekecewaan itu dampaknya bisa sampai menolak Tuhan. Dalam hidup ini jika seseorang sering kecewa, meskipun dengan keadaan ya atau harapan yang tidak terrealisasi atau alasan apapun, ujung-ujungnya bisa sampai menolak Tuhan. Gitu ya Pak Ari? Ya. Loh saya enggak nambahi saudaraku, saya cuma baca ayat dan cuma menjelaskan sedikit lagi. Ayat itu tidak perlu dijelaskan lebih panjang dan lebar, itu sudah jelas. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudaraku yang kasih, perhatikan Bapak Ibu, ingat bangsa Israel pada masa padang gurun. Mereka seringkali atau sangat mudah sekali marah, kecewa. Musa, kenapa kamu bawa aku sampai ke padang gurun? Masa enggak ada kuburan di Mesir? Sampai kau bawa ke sini supaya kami mati di sini. Loh itu omongan orang-orang kalau sudah kecewa, marah, omongannya enggak terkontrol. Omongannya enggak bisa ditahan. Omongan enggak masuk akal. Saudaraku yang kasih. Tidak makan bawang yang ngamuk. Kami teringat akan bawang. Ya,
Minta daging dikasih daging sama Tuhan. Makanan selalu disediakan, baju tidak rusak, sepatu tidak rusak. Sepatu saudara bisa tahan berapa lama? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Bangsa Israel 40 tahun tidak rusak, bahkan lebih. Merek-merek yang bagus-bagus di sini, apa? Belly, rusak Belly. Merek apa? Clark, apa? Adidas. Ya, Adidas yang stripnya 3 ya, jangan yang stripnya 2. Itu bukan Adidas, itu Adudas. Adidas itu stripnya selalu 3, enggak ada 4. Lain stripnya 4 bukan Adidas. Durung adus itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih, perhatikan saudaraku ya. Kelihatannya mereka marah-marah sama Musa dan Harun. Musa dan Harun. Tapi Tuhan bilang, mereka marah, mereka menolak aku, kata Tuhan. Bukan kamu yang mereka tolak, tapi aku yang mereka tolak. Loh, itu omongan Tuhan. Tolong beritahu sebelah, ojo ngamuan lah dul, pakai dul ya. Ojo ngamuan tak dul gitu. Kok gak ada yang gerak, gak wani ya ambil sebelah. Kali ngomong loh, gak ojo ngamuan ya dul gitu ya. Senggol gini. Kenapa senggol-senggol? Disuruh Pak Ari. Nanti saya pulang pelan-pelan saudaraku ya. Sambil tola-tole, ada yang ngadang enggak saya nanti. Saudaraku yang kasih, perhatikan saudaraku. Tuhan yang mereka tolak. Ya, saudaraku, selanjutnya juga saudara tentu tahu Bapak Ibu. Ya, saudara bisa mengetahui apa yang selanjutnya terjadi dalam hidup mereka. Mereka hidup seperti itu saja, muter-muter di padang gurun dan tidak mencapai puncak-puncak rencana Tuhan, yaitu masuk tanah Kanan. Tidak bisa masuk. Gara-gara apa? Kecewa. Suka protes. Wes ngerti loh padahal. Ya toh? Saudaraku yang kasih, ada sekelompok anak muda menghadiri satu resepsi pernikahan gitu ya. Dan ternyata yang diundang adalah salah satu guru SD itu juga ikut diundang. Sudah sepuh, sudah tua gitu ya. Dan salah satu murid itu nyalami gurunya dengan penuh hormat. Pak Guru, masih ingat saya enggak Pak Guru gitu. Gurunya jawab, enggak. Ya muridnya akeh atau masa iling satu-satu ya toh. Dan murid itu bertanya kepada gurunya dengan heran, masa sih Pak Guru enggak ingat saya? Saya kan waktu itu murid yang mencuri jam tangan salah seorang teman saya di kelas, dia ngaku nyolong jam tangan konconing. Ya, mencuri jam tangan temannya gitu ya. Dan anak yang kehilangan jam itu nangis dan Pak Guru nyuruh kami semua untuk berdiri karena akan digeledah di saku para murid. Ya. Jadi gurunya geledah di saku para murid. Dan dia berpikir bahwa dirinya akan dipermalukan di hadapan murid-murid yang lain dan para guru. Dan akan menjadi tumpahan, ejekan, dia akan dibully, teman-temannya dihina dan lain sebagainya. Dan mereka akan memberi gelar kepada dirinya pencuri, ya. Diriku ini pasti akan hancur selama-lamanya. Dulu Bapak Guru menyuruh kami semua berdiri ngadap tembok dan menutup mata kami semua. Kemudian Pak Guru menggeledah kantong kami, disuruh ngadep tembok semua gitu ya, sekeliling kelas dan kemudian Pak Guru menggeledah kantong kami. Dan ketika tiba giliran saya, panjenengan atau Bapak Guru ambil jam tangan itu dari kantong saya. Dan Bapak Guru melanjutkan penggeledahan sampai murid yang terakhir. Setelah selesai, Pak Guru membuka penutup mata dan kembali duduk dan kemudian
mengembalikan jam itu kepada anak yang kehilangan jam. Saat itu Pak Guru, saya takut panjenengan atau Bapak mempermalukan saya di depan murid-murid yang ada karena mereka adalah teman-teman saya. Pak Guru mengembalikan jam itu kepada pemiliknya tanpa menyebutkan siapa yang mencuri. Selama saya belajar di sekolah, panjenengan tidak pernah bicara tentang kasus jam tangan itu. Dan tidak ada seorang pun murid atau guru yang bicara tentang pencurian jam tangan itu. Apakah panjenengan masih ingat saya, Pak? Bagaimana Pak Guru nggak bisa ingat saya waktu itu? Wahai Pak Guru, karena dia ngaku, saudaraku ya. Saya adalah muridmu dan ini adalah satu cerita pedih yang saya ingat. Saya mengagumi sampean, sejak saat itu saya berubah jadi orang yang baik, jadi orang yang benar. Saya mencontoh semua perbuatan Pak Guru. Pak Guru itu menjawab, gimana Bapak Ibu Saudara yang kasih? Sungguh saya ini memang tidak ingat kamu. Karena waktu saya menggeledah, sengaja aku juga tutup mata agar aku tidak kenal kamu. Karena saya tidak mau merasa kecewa atas perbuatan salah satu muridku. Aku sangat mencintai semua murid-muridku. Dan aku menjaga hatiku supaya aku tidak kecewa. Sang murid itu nangis. Di pesta itu dia nangis, dia berkata, Pak Guru bijaksana. Berapa banyak kita mengizinkan diri kita untuk kecewa terus. Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar yang namanya kehidupan. Amin. Jaga hati Bapak Ibu. Ojo gampang kecewa. Kecewa ambek bojo, kecewa ambek suami, kecewa sama istri, kecewa sama anak, kecewa sama orang tua. Anak tak gedekno, wis gede untuk bojo, bojone benci ambek aku, terus aku dadi opo? Ya dadi wong. Makanya mulai saat ini jangan bersandar sama anak, sandarnya sama Tuhan. Amin. Saudaraku yang kasih, orang yang mempermalukan orang lain adalah orang yang hanya bisa mencela, menyalahkan. Tapi orang yang bermartabat dan terhormat adalah orang yang mau memperbaiki kesalahan orang lain. Memaafkan, mengampuni adalah satu kebijakan yang sangat mulia. Ya. Tolong pemain musik, tolong slide berikutnya. Ya. Tidak ada kekecewaan bagi mereka yang mengubur kehendak mereka dalam kehendak Tuhan. Ya, kehendak Allah. Frederick William Faber mengatakan hal demikian. Ya, tidak ada kekecewaan bagi mereka yang mengubur kehendak mereka dalam kehendaknya Tuhan. Saudaraku yang kasih, slide berikutnya. Mari belajar untuk tidak kecewa ya. Belajar untuk bersuka cita senantiasa ya. Sekali lagi, moto gereja kami adalah Tuhan itu baik titik. Ya. Tidak pakai koma ya, saudaraku. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan satu pujian. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi Dalam hidupku ini
Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Bisa temponya lebih lambat sedikit. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari kita bagi berdiri. Kau berfirman dan sembuhkan. Mari kita angkat tangan sama-sama. Bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk kami tidak kecewa lagi Tuhan. Karena kami tahu kami memiliki Engkau, Allah yang amat mengasihi kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, orang yang berharap kepadamu. Sepanjang umur hidup kami menikmati kebaikan demi kebaikan-Mu, kemurahan demi kemurahan-Mu. Karena kasih-Mu yang luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk taruh firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Agar kami boleh semakin hari bukan menjadi kecewa, melainkan semakin hari semakin mengasihi Engkau. Semakin setia mengiring dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati akan hamba-Mu yang pada pagi hari ini sudah menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan tambah hikmat, Tuhan tambah urapan-Mu, penyertaan-Mu dalam pelayanannya maupun dalam rumah tangganya. Engkau memberkati dengan berkat-Mu yang melimpah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Atas nama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ari Handoko untuk pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan beliau. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum muda ya. Tetap memilih untuk percaya dan
Sabar dan percayalah, Tuhan telah mengatur semuanya. Dan Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kamu minta. Puji Tuhan, persembahan bisa dijalankan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Rasa hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari saudara yang sudah mengasihi berkat, yang sudah menyerahkan persembahan, kita bangkit berdiri. Kecaplah dan lihat, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih sekali lagi ya, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kasih setia Tuhan. Amin. Syukur bagimu, hey hey hey, kalau hormat bagimu. Amin. Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihi. Amin. Syukur bagimu. Oh oh oh. Segala hormat. Sekali lagi saya mengundang Bapak Pendeta Ari untuk menutup kebaktian ini dalam dan doa berkat. Sekali lagi katakan syukur bagi Dia. Syukur. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di sorga yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang kami sudah terima daripadamu. Bapa di sorga, kiranya sebelum umat-Mu pulang, kiranya Engkau memberkati mereka sesuai dengan ukuran kekayaan kasih karunia-Mu yang besar, kiranya Engkau limpahkan kepada mereka. Kiranya berkat-berkat damai sejahtera dari Tuhan, berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan turun atasmu, dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Setiap persembahan yang diberikan, entah apapun itu, entah itu persembahan, entah itu untuk persepuluhan, entah itu persembahan-persembahan yang lain, termasuk untuk pembangunan atau yang lain, kiranya Engkau memberkati seperti janji-Mu Tuhan. Langit Kau bukakan, berkat Kau curahkan, apa yang dikerjakan umat-Mu berhasil, dan Kau memagari sehingga umat-Mu boleh menikmati, mengembangkan apa yang sudah mereka terima, dan boleh menjadi berkat dimanapun umat-Mu berada. Terimalah semua berkat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih, diberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani, diberkati setiap umat-Mu, di setiap pelayan-pelayan yang bukan melayani yang di mimbar, tetap semuanya menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sejahtera. Tuhan memberkatimu dan tangan Tuhan yang murah ada di atas kepalamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya mari katakan bersama dengan saya, amin.